Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ketua, Bapak Ketua, dan laki-laki dan sekaligus serta diskusi selaku pengurus dan TKI yang saya hormati. Alhamdulillah wasyukurillah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan apa istilahnya makalah yang saya buat. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan dulu bahwa makalah yang saya buat ini adalah merupakan makalah yang pertama dan terakhir. Ya, karena semenjak saya jadi pegawai ini mungkin saya nggak pernah buat makalah. Jadi baru kali ini buat makalah sudah menjelang pensiun. Dan mungkin jam terbang untuk pembuatan makalah ini saya paling minim dibandingkan dengan bapak-bapak yang lain. Karena kuliah juga saya hanya S1, tidak sempat ikut S2. Dan ketika S2 itu juga banyak melaksanakan tugas pembuatan makalah. Apalagi untuk S3 itu sudah sangat banyak sekali. Sehingga saya sangat sadar bahwa bagi saya ini pembuatan yang saya buat ini tidak ada pikiran saya di sini. Ini hanya saya kumpulkan dari pendapat-pendapat orang. Kemudian saya rangkai dan yang semestinya mungkin harus dicantumkan sumbernya di mana, ini belum ada yang belum dicantumkan. Tapi secara pembuatan ini, jadi yang pertama judulnya ini format amar putusan. Sebetulnya judul ini sempat saya konsultasikan dengan Pak Ketua, dan Pak Ketua beliau bilang bagus. sehingga saya semangat untuk membuat sekalipun hasilnya ya seperti ini. Jadi karena ini memang harus disempurnakan dan sesuai dengan rencana Pak Ketua nanti akan dijadikan satu buku. Saya mohon ini nanti untuk disempurnakan, di mana yang kurang-kurangnya, dan tidak perlu saya diminta pertanggungjawabannya. Kenapa begini? Jadi saya tidak akan bertanggungjawabkan. Yang penting apa yang ada ini disempurnakan. Jadi yang pertama dari segi sistematikanya saya buat mukadimah ini. Mukadimah saya cantumkan tentang terkait dengan undang-undang dasar. Kemudian terkait dengan kekuasaan kehakiman saya cantumkan di alinea pertama, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peragama, lingkungan peradilan militer, lingkungan perusahaan negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian agak sedikit dikerucutkan, pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman tersebut adalah hakim yang dalam melaksanakan tugasnya melalui persidangan. Nah, ini baru saya arahkan ke persidangan. Nah, di sini dalam alinea 2, sidang pemeriksaan perkara di pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum dan seterusnya. Kemudian di alinea terakhir saya arahkan acuan persidangan berpedoman kepada hal sebagai berikut. Nah, ini sebetulnya merupakan pengambilan dari ahli yang saya belum sempat masukkan sumbernya. Kemudian diakhiri dengan berbicara tentang putusan. Dalam putusan yang berkualitas akan dapat dilihat dengan simpel dan singkat dari format amarnya yang tepat, yang bisa menjawab seluruh petitum yang dituntut oleh pihak penggugat atau pihak pemohon. Jadi karena ini berbicara tentang format amar putusan, maka kemudian saya di langkah berikutnya berbicara tentang tahapan proses pemeriksaan persiapan pembuatan putusan. Nah, ini saya kutip juga dari undang-undang
Pasal 45 nomor 7 tahun 89 tentang apa di sini ada hal-hal yang urgen dalam proses pembuatan putusan. Nah, ini ada itu dicantumkan dari mulai perumusan masalah dan fokus sengketa, kemudian pengumpulan data dan menemukan fakta konkret, penemuan hukum, kemudian terkait dengan masalah metode interpretasi. Nah, ini dan berikutnya dengan beberapa jenis tentang masalah interpretasi. Kemudian langkah berikutnya berbicara tentang konstruksi hukum ya. Ini juga bukan masalah baru, ini semua sudah banyak dibicarakan dalam literatur. Kemudian saya kerucutkan kepada amar putusan. Nah, ini pada halaman 8. Nah, ini saya ambil dari pendapat pakar dari di amar 8 ini ada beberapa macam uraian yang terkait dengan format amar. Dari mulai ada gugatan mengandung catat formil, bagaimana nanti bentuk amarnya. Kemudian di halaman 9 ada gugatan tidak terbukti. Kemudian pada halaman 10 ini konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak berdasar, rekonvensi terbukti dalam kasus demikian, amar putusannya harus berbunyi dan seterusnya. Nah, ini format-format amar yang saya ambil dari pakar hukum yang nanti bisa didiskusikan, dan saya jangan diminta untuk menjawabnya, tinggal disempurnakan saja ini. Kemudian yang terakhir ini saya pada halaman 15 yang diantarkan pada halaman 14. Berikut ini penulis sertakan beberapa format amar putusan yang diharapkan bisa dijadikan referensi bagi para hakim tingkat pertama dalam memutus perkara. Setelah format ini dikoreksi dan diberikan catatan oleh forum diskusi ini. Sekalipun format amar putusan yang penulis lampirkan ini adalah penulis ambil dari putusan tingkat banding ketika penulis bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Jadi inilah yang saya lampirkan format-format amar yang mengoreksi putusan amar putusan di tingkat pertama. Memang masih ada beberapa yang belum saya masukkan ke sini. Seandainya nanti dianggap perlu, maka nanti bisa ditambahkan. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penyanyi yang telah menyampaikan paparan atas makalahnya. Selanjutnya mungkin tanggapan dan pertanyaan dari kawan-kawan, kami persilakan. Pak Ujang, silakan. Besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tugaskan saja. Di sini putusan mengandung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Minimal ada tiga aspek itu. Yang saya ingin tanyakan atau berikan contoh putusan dari aspek yuridis, isinya itu yang aspek yuridis, kemudian aspek sosiologis
menurut aspek sosiologis putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup. Itu contohnya apa yang dalam putusan itu. Kemudian aspek filosofis itu aspek yang tidak saja berdasarkan pada teks undang-undang, tetapi berdasarkan pada semangat atau kasihnya undang-undang. Jadi contohnya dari aspek itu, ya contohnya. Coba. Nah, cukup. Terima kasih. Lanjutkan Pak Anang. Terima kasih. Yang pertama, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kang Untung yang dalam posisi mungkin dari segi pengalaman inilah beliau yang paling senior di antara kita. Kemudian ilmu-ilmu yang saya sampaikan ini saya pada kesempatan ini hanya akan menambahkan saja barangkali usulan. Karena dari awal sudah wanti-wanti jangan bertanya. Nanti kamu jawab. Ujian disertasi. Jadi saya akan menambahkan saja di sini kan dengan semangatnya yang masih tinggi, kemudian menularkan pengalaman kepada kita semua yang masih junior. Di sini barangkali untuk kesempurnaan dalam hal putusan, karena kita sekarang ini sudah ada panduan dari keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang template. Tentu kita memperdomani ke sana, akan tetapi tidak serta-merta kita mengikuti template, karena ternyata ketika saya sendiri memantau ke semua PA, ternyata template itu diambil seadanya saja. Seperti contoh tentang pertimbangan mediasi, tentang pertimbangan judul-judul itu masuk, padahal itu di judul tersebut hanya menunjukkan bahwa alinea tersebut adalah tentang pengamanan. Dengan demikian penyusunan putusan baik di tingkat banding maupun di tingkat pertama, kita pedomani template sebagai panduan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua pada saat yang lalu, bahwa kita untuk pengadilan tinggi agama di dalam kepalanya kita di sini pun harus ada kebersamaan atau kesepahaman. Apakah untuk pengadilan tinggi mau dipakai judul dan sebagaimana tingkat pertama atau tidak? Karena kita di sini akan lebih bagus alasannya awal ini. Kalau alasannya yang ini bagaimana ini kita ada kesepahaman. Jadi kita upayakan untuk paling tidak panduannya ke template, tapi kita jangan mengikut apa adanya. Karena template pun itu saya pernah protes. Silakan dilihat di template itu urean yang perkara itu 153 Pak jumlahnya itu. Saya protes ke Pak Abe dan kawan-kawan yang semua begitu bukan balik lagi yang ini sudah siapa? Nah, katanya ini staf-staf di Kamar Agama. Oh, berarti pada Nur Huda, kemudian juga Kamar Disandar dan kawan-kawan. Jadi rupanya masuk ke template itu nggak dikorek lagi, sehingga jadilah keputusan Ketua MA. Jadi boleh dilihat yang template itu jumlah yang punya kita jumlahnya itu 153 Pak. Jadi bukan 152, 153, pokoknya enggak 150. Itu urean itu yang dalam template. Dengan demikian apa yang disampaikan tadi oleh Kang Hong, kita di dalam menyusun putusan itu paling tidak yang pertama, kalau untuk tingkat pertama berarti pijakannya adalah petitum untuk sebagai jawaban diktum dari itu. Yang kedua, yang perlu diperhatikan berarti di dalam membuat putusan itu tidak boleh adanya ultra petita atau mengabulkan putusan melebihi dari tuntutan. Ketika melihat di tingkat pertama banyak yang terjadi ketika petitum hanya 12 tiba-tiba di diktum menjadi 25, itu banyak yang terjadi seperti itu. Karena ada hakim yang terlalu agresif sehingga dijuluki katanya kalaupun cecak itu jatuh itu bisa cerita. Nah itu saking agresifnya. Dengan demikian di dalam putusan itu putar-putar kemana, akhirnya di dalam pertimbangan hukum pun ayat-ayat yang masuk itu bukan ayat hukum,
Tapi ayat-ayat yang ayat-ayat dakwah yang bukan mengandung ayat hukum. Jadi dengan demikian kita di dalam membuat putusan itu mungkin untuk tingkat pertama ataupun tingkat banding ketika saatnya kita memasukkan dalil, apakah itu dalil syar'i yang dari Al-Quran, hadis ataupun kaidah fikih, harus yang mempunyai nilai hukum atau ayat-ayat hukum, bukan hanya sekedar ungkapan yang tidak mempunyai hukum. Itu saja barangkali tambahan dari saya bagi referensi atau barangkali kesempurnaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga yaitu silakan Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak Nung nih, luar biasa di akhir mau pensiun buat tulisan meskipun tanpa kata pustaka gitu. Tapi ini tertarik Pak, ya. Mestinya kita ada sebuah penelitian format putusan yang dilakukan oleh FAUI itu menjadi rujukan, ya. Mestinya dibahas dikutip di situ juga, sehingga artikel atau makalah yang kita buat ini dapat dicerna oleh tingkat bawah. Nanti kalau bisa ya kita sama-sama lah perbaiki, jangan sampai nanti kita upload, nah itu menjadi penilaian kurang sempurna di bawah. Kemudian saya setuju dengan Pak Anang, tahun 2022 di nomor 359 KMA sudah diatur itu tentang putusan ketentuan pengadilan perkara tingkat banding, supaya juga tidak nanti di bawah itu membacanya sempurna. Contoh, eksepsi bukan hanya di konvensi aja, ada di konvensi. Begitu juga dalam pokok perkara ada dalam konvensi. Itu bisa dibaca lengkap di format putusan itu. Artinya menjadi sebuah kesempurnaan jika dalam masalah Bandung nanti disempurnakan mengacu kepada KMA 359. Ini saya bacakan contohnya. Mengadili, ya. Contoh putusan buatan putusan PA dengan mengadili sendiri yang memenuhi konvensi lokal jenis. Mengadili, satu, menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima. Dua, membatalkan putusan PA berpengenalannya mengadili sendiri dalam konvensi, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat, dalam rekonvensi. Nah ini dalam rekonvensi menolak gugatan tergugat dan seterusnya, dalam rekonvensi, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat, dalam pokok perkara, dalam konvensi membanding perkara. Itu yang diatur di dalam format putusan 39. Karena di dalam mata menyebutkan format putusan menjadi sebuah kesempurnaan jika contoh ini dimasukkan gitu. Kan saya lihat contoh-contoh itu yang di putusan pengalaman Panung ya, kita sudah direvisi dengan format putusan itu. Jadi jangan sampai nanti makalah ini diupload menjadi kurang sempurna. Itu saja mungkin dari saya ya. Pembahasan makalah dari Panung masuk-masukkan untuk kesempurnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk calon yang pertama ya dan tiga orang penanya. Selanjutnya kepada Pak Nuh akan memberikan tanggapan. Baik, assalamualaikum. Terima kasih atas tanggapannya. Yang pertama yang Pak Ujang ini minta untuk putusan yang aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Ini agak susah ini bagi saya untuk, apalagi di forum-forum yang tidak lihat teratur. Kalau ketika lihat hukum mungkin masih bisa, oh ini begini. Jadi nanti bapak-bapak yang lain untuk membantu ini menjawab ini. Kau jauh tahu dia cuma tes. Oh iya. Jadi perlu uraian agak luas nih ya. Artinya kalau yuridis kan hanya melihat dari segi ayat undang-undang kan. Kemudian sosiologis dihubungkan dengan pemanfaatannya, bagaimana yang berkembang di masyarakat sehingga putusan ini bermanfaat dan itu. Tapi nanti bapak-bapak yang lebih memberikan contoh konkret. Kemudian ini saya cukupkan untuk Pak Ujang begitu saja. Kemudian untuk Pak Haji Anang tadi ada saran tentang adanya template putusan yang tidak
mengacu ke situ, tapi kita tidak sepenuhnya menjiplak apa yang ada dalam template. Ya, saya setuju itu, karena memang yang membuat template juga mungkin belum sepenuhnya dicocokkan dengan kasus, itu hanya secara global saja. Kemudian tentang adanya ultra etika petitum, memang dalam makalah ini tidak dibahas itu, tapi dari format-format yang ada itu, karena apa yang saya ambil macam-macam ini sudah merangkum ke situ lah, semua ada. Jadi usul dari Pak Janang bisa ditampung nanti untuk penyempurnaan makalah ini. Kemudian dari Pak Elvin tentang yang dari Fakultas Hukum UI, saya kira itu bagus, itu nanti kita sempurnakan makalah atau kertas kerja yang dari UI itu. Kemudian KMA 359 saya juga setuju untuk menjadi acuan kita. Kemudian bahwa eksepsi itu bukan hanya terjadi pada konvensi saja, tapi juga terjadi pada rekonvensi. Dan dalam format yang saya cantumkan juga ini ada bahwa eksepsi itu ada juga terjadi dalam rekonvensi, dan bagaimana formatnya itu ada nanti, cuma saya lupa itu di sebelah mana itu. Tapi ada itu menjadi bagian daripada format yang memang eksepsi itu bukan hanya pada konvensi saja, tapi eksepsi juga bisa terjadi pada rekonvensi. Jadi ada formatnya, ada formnya. Saya kira itu, sekedar itu. Ya Pak semua yang Pak Elvin, Pak Jangan, itu terima kasih atas masukannya, dan insya Allah ini saya bersedia untuk memasukkan, tapi jangan disuruh saya untuk membuatnya. Jadi tolong Bapak masukkan sendiri lah. Saya terus terang aja. Yang usul. Ya, yang usul itu persilakan. Usul ya. Saya kira itu saja dulu. Yang kedua. Jawaban saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyanyi. Untuk selanjutnya kami buka pertanyaan kedua. Silakan Pak Nenin. Terima kasih. Terima kasih kesempatan saya pertama menyampaikan salut kepada Pak Imong. Ulang-ulang di ruangan itu sering menyebut Pak Adi. Ini kita lagi pensiun saya ini, masih pensiun. Tapi ternyata mampu membuat makalah sampai 17 halaman. Saya ini usul tentang kawarisan baru dapat 1 halaman, nggak bisa. Itu yang pertama, luar biasa. Yang kedua, saya hanya satu yang bertanya dari saya ini, dari dulu sampai sekarang masih mana yang mau dipakai tentang Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, putusan ITE. Saya tanya senior sebelumnya, apakah Bandar Lampung itu dipisahkan atau disatukan? Tapi tulisan penuh di sini PT Bandar Lampungnya dipisahkan. Dalam putusan kita itu ada 2 macam. Ada di dasarnya di notifikasi, ada dasarnya di kamus ya. Jadi kalau bisa dalam forum ini, kita sama keputusan, mau kita sepakati mau digunakan yang mana ini. Apakah PTA-nya Bandar Lampung itu seperti judul atau anak judul makalah ini Hakim Tinggi dengan Tinggi Agama Bandar Lampung atau Bandar Lampung. Itu aja pertanyaan, dan saya mungkin perlu disepakati kesempatan agar kita tidak ada bedanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Nenin. Selanjutnya kepada Ibu Ketua Bu Baik, terima kasih. Saya juga sama dengan teman-teman yang lain ya, mengucapkan salut sama Pak Men. Kita juga belum tentu umumnya nanti sampai seperti beliau dalam kondisi sehat dan masih bisa membuat makalah. Ya, kita juga mungkin sebagian ada yang udah, ada yang belum. Saya sendiri belum, baru mengincar-incar tentang apa ini. Tapi ya kan Pak Nun sudah bisa membuat, dan kali ini giliran untuk menyajikan.
sudah dikemukakan sama Pak Nino dari mulai halaman 15 ya, ada di judul format 1, format 2, format 3 sampai 4 ya. Ini kalau saya lihat menghadiri sendiri langsung judulnya seperti itu ya. Jadi saya berharap mungkin bisa diinfokan tentang apa dibuat di atasnya kali ya, putusan PA, putusan tingkat pengadilan tingkat pertama itu diapakan gitu. Kalau kira-kira di sini langsung ada saya nomor ini, ya mungkin di atas harus diberi info atau ditulis dalam amar juga apakah dibatalkan, dikuatkan atau ada perubahan dan lain sebagainya. Mungkin itu aja yang kurang lengkap ya untuk dinyatakan bahwa ini adalah amar putusan tingkat banding begitu ya. Kemudian kalau yang saya lihat ini juga kelihatannya ini baru amar tingkat pertama aja ya. Karena kalau tingkat banding biasanya ada pembebanan biaya tingkat pertama sekian, terus sampai ke tingkat banding sekian gitu ya. Tapi memang kalau memang bisa menginikan di atas harus diapakan tuh putusan tingkat pertamanya itu, baru kita bisa eksekusi kurang begini-begini itu sudah lebih sempurna dan bagus gitu. Ya mungkin itu aja Pak Nuh, untuk tidak membuat Pak Nuh makin pusing, dan juga saya kalau ditugaskan suruh bikin CD juga saya serahkan mungkin ada yang lebih profesional untuk bisa menata dan menyusun tentang format yang sudah ada ini untuk disempurnakan. Terima kasih. Komunikasi. Terima kasih Bu. Selanjutnya kepada Pak Sanadi. Terima kasih Pak Dokter. Memang Pak Nung ini senior dari sini. Kalau beliau sudah nanti pensiun, udah nggak ada lagi yang paling senior ya. Pasti kan paling lupa ya. Kehilangan kita dengan Pak Nung. Jadi sepantaran ya. Kita lihat semangatnya dan sebagainya. Kalau kemarin yang ujian dirjen saja bikin makalah tidak sampai 17 halaman Pak. Ada yang cuma 13, bahkan ada yang mentok cuma 10 karena kan minimal 10. Ini Pak Nung 17 berarti udah lebih hebat. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak akan mempertanyakan ataupun menyarankan perbaikan masalah ini. Barangkali apa yang disampaikan Pak Nengin tadi perlu kita satukan persepsi mengenai Bandar Lampung dan Tanjung Karang. Kalau memang di dalam yang dilaporkan ke pusat itu mungkin tulisannya bisa PTA Bandar Lampung. Tapi kalau kita melihat di dalam internet, saya buka ke internet itu tentang bagaimana cara penulisan Bandar Lampung dan Tanjung Karang, ternyata menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu digabung. Apakah boleh kita merubah apa template yang sudah dikirim ke pusat itu PTA Bandar Lampung, kemudian dipisah, kemudian juga bisa sendiri dalam putusan digabung. Itu mungkin perlu disepakati. Kemudian yang kedua tentang format putusan banding. Saya kan termasuk hakim yang baru nih. Putusan banding itu ada yang dikuatkan, ada yang dikuatkan dengan perbaikan, ada yang dibatalkan dan mengambil sendiri. Cuma ketika saya menjadi hakim tingkat pertama, saya mau pertanyakan, karena antara dibatalkan, dikuatkan dengan perbaikan dibatalkan itu ada yang prinsipnya putusan itu dibatalkan. Kalau tidak sesuai dengan PTA itu, walaupun sedikit dibatalkan. Tapi ada juga yang dikuatkan dengan perbaikan. Nilainya itu akan berbeda ketika dikuatkan dengan dibatalkan. Saya pernah melihat putusan dibatalkan, tapi kok intinya sama saja, padahal cuma hanya sedikit saja. Nah, barangkali ini juga perlu kita sepakati barangkali ya, supaya tidak juga membuat yang di bawah ini menjadi bertanya-tanya. Kalau hanya mana batasannya untuk dikuatkan dengan perbaikan dan mana batasannya untuk yang dibatalkan dan mengambil sendiri. Kalau saya beberapa kali sidang dengan Dr. Majis, kalau hanya nilainya, nah itu kalau mereka memberikan. Tapi kalau ada tambahan, itu baru mengambil sendiri. Barangkali perlu disamakan. Yang kedua mengenai biaya perkara di putusan banding. Biaya perkara di putusan banding itu di bawahnya catatan kakinya itu ada yang biaya proses, ada yang administrasi.
Tapi kalau di template ini saya lihat terakhir itu administrasi. Tapi banyak di dalam perusahaan-perusahaan lama itu masih ada yang biaya proses. Nah, ini juga harus disamakan. Yang mana yang akan diambil. Yang kemudian yang ketiga, ini mungkin kaitannya dengan biaya perkara di tingkat pertama. Dalam tingkat pertama itu kan ada biaya-biaya yang harus dimasukkan. Yang sering saya pertanyakan untuk hari itu waktu saya pertama tentang biaya pemeriksaan setempat. Kalau dalam biaya pemeriksaan setempat itu kan sarannya supaya ada yang bilang jangan dimasukkan supaya jangan terlalu besar biayanya. Karena biaya pemeriksaan ini bukan hanya biaya pemeriksaan tempatnya saja, ada pemberitahuan kadang-kadang juga perlu pengamanan, apalagi pengamanan disarankan supaya tidak dimasukkan. Nah ini bagaimana? Apakah boleh itu biaya pemeriksaan tempat itu tidak dimasukkan ke dalam putusan atau memang harus dimasukkan ke dalam putusan? Saya kira itu aja. Baik, terima kasih kepada para penanya. Selanjutnya kami silakan kepada Pak Hakim untuk mengulasnya. Waktu saya ulaskan selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk fokus kepada makalah ini. Tadi mulai yang pertama Pak Nini tadi mengerti ada penulisan Bandar Lampung apa bisa atau dirangkaikan menjadi Bandar Lampung atau Bandar Lampung. Nah, memang ini sejak dulu ini belum ada kesepakatan. Kali ini untuk menjadi catatan untuk kita sepakati mana yang akan dipilih, sehingga kita sepakat untuk membuat satu pola penulisan apa dirangkaikan atau dipisah. Barangkali nanti ini Pak Ketua yang akan memberikan penegasan. Kemudian Pak Son juga sama itu. Saya kira itu jawaban saya untuk kedua. Untuk Ibu tadi yang terkait dengan format 1 ya, memang setelah saya lihat langsung di atasnya mengadili sendiri. Ini biasanya kalau mengadili sendiri itu diawali dengan membatalkan dulu, baru mengadili sendiri. Jadi ini nanti saya lihat pada putusan yang aslinya, karena semua masih ada ini rangkaiannya. Putusan tingkat pertama seperti apa, kemudian diluruskan, dikoreksi oleh tingkat banding. Jadi ada itu semua. Mungkin yang paling tepat nanti kita coba dituangkan putusan yang dikoreksi pengadilan tingkat pertama bagaimana formatnya, kemudian dirubah oleh tingkat banding menjadi seperti yang begini. Ya, masih ada semua ini. Kebetulan saya ambil dari putusan-putusan yang saya bawa dari Jakarta. Dan itu sering saya lihat ketika kita akan memeriksa perkara di Bandar Lampung ini. Jadi itulah yang saya menjadi acuan saya dalam bekerja. Dan saya kira ini tidak salah juga kita mengacu kepada putusan yang memang kita setuju yang menurut hakim yang bersangkutan, dan ketika di majelis memang disetujui oleh anggota yang lain, sehingga format itu diambil. Jadi ini semua ini yang saya lampirkan masih banyak ini. Ini ada format 1, format 2, masih Lebih tebal berarti sampai format 10. bisa begitu. Bisa nanti saya ambil itu. Maka ini saya bawa ini yang lain-lainnya. Nanti siapa tahu memang PA bisa melihat format yang dikoreksi oleh tingkat banding, dan mungkin di anonimisasi, tidak jelas gitu ini PA mana gitu, PA mana, sehingga tidak menjadi mencitrakan kurang bagus gitu. Terima kasih, barangkali itu Bu, apa yang Ibu sampaikan memang betul, ini langsung mengadili. Dari mana ini ujung-ujung mengadili ini? Tidak ada dari atasnya. Insya Allah nanti saya koreksi, saya lihat lagi, dan sesuai dengan petunjuk Pak Ketua nanti saya tambah dengan
format-format yang lain yang memang sudah saya ada. Karena ini sebetulnya memang terburu-buru juga apa yang sehingga saya minta bantu Mas Arif untuk yang penting bentuknya agak bagus. Jadi formatnya bagus, tentang isinya memang belum dikoreksi. Insya Allah nanti saya tambahkan Pak Ketua. Terima kasih. Saya kembalikan moderator. Pak Sonadi belum Pak Belum nanti Pak Sonadi Tadi sudah karena sama aja tadi yang yang di bawah masalah format betesan dikuatkan, dibatalkan, perbaikan yang mana yang benar gitu, mengasih yang tadi Nanti dikaji sendiri. Kesepakatan untuk kesepakatan. Udah kesepakatan. Oh ya, nanti kesepakatan kita. Nanti itu IKAHI yang bicara. Hanya saya menambahkan Termasuk biaya perkara tadi ya, semuanya berarti kesepakatan aja. menambahkan ini yang tadi dipertanyakan oleh ini untuk kesepakatan tentang Bandar Lampung karena adanya dari standar baku penamaan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional itu Bandar Lampung itu disatukan sama dengan Tanjung Karang, kecuali kalau Tanjung Karang Pusat dipisahkan itu tetapi perbedaannya kalau untuk putusan kita mengikuti ini mungkin kalau untuk di kesekretariatan beda karena itu menyangkut keuangan, tapi karena kita menyangkut tentang putusan akan lebih baik kalau seandainya kita mengikuti dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kemudian juga dalam standar baku penamaan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Jadi Bandar Lampung disatukan, Tanjung Karang juga disatukan, Tanjung Pusat. Itu mungkin tambahannya Pak. Ya, terima kasih. Untuk ke terminal ketiga masih ada yang mau bertanya? Moderator katanya mau nanya. Boleh, moderator. Silakan, moderator. Selanjutnya moderator bisa nanya. Silakan untuk Bu Ida untuk bertanya. Saya ambil. Jangan bertanya Bu Ida, mari disempurnakan saja. Terima kasih Pak ini penyaji. Sedikit mungkin saya juga menyampaikan apresiasi atas penulisan dari makalah yang disampaikan oleh Pak Nunung. Mungkin sedikit aja saya ingin untuk penyempurnaan ya Pak ya. Karena memang dalam penulisan makalah ini banyak typo itu kesalahan ketik Pak. Ya saya baca di sini hampir ada setiap halaman ada salah-salah ketik. Jadi mungkin nanti untuk kan ini akan diterbitkan ya mau dibukukan. Jadi harus diperbaiki pengetikannya. Termasuk ini Pak? Saya juga agak bingung mengenai penulisan konvensi dan rekonvensi itu pakai V atau pakai P itu untuk keseragaman juga itu mungkin ya. Terus di halaman 4 penulis penyaji ini menulis plurium litis konsorsium itu ada kesalahan juga Pak dalam pengetikan itu. Di sini Bapak nulisnya konsorsium, yang benar itu konsortium pakai T, konsortium. Bahasa Sunda. Ya sudah masuk konsortium gitu. Ya jadi yang mungkin untuk penyempurnaan aja Pak ya masalah itu. Terus yang tadi disampaikan oleh dalam ini juga selanjutnya dalam penyebutan nominal angka ya Pak ya. Apakah masih sebesar atau sejumlah gitu. Itu juga kan kalau tidak salah sudah ada penyempurnaan, penyeragaman, kalau tidak salah bukan sebesar. Sejumlah. Jadi kalau untuk penyebutan nilai nominal rupiah itu bukan sebesar. Jadi sejumlah itu pun mungkin untuk penyeragaman. Dari di sini kalau saya perhatikan dalam format Bapak ini masih yang lama-lama semuanya Pak ya. Kalau kita melihat ke template sudah ada gitu kan, template itu dalam amar pengadilan tinggi atau tingkat banding itu kan ada pakai satu Romawi gitu Pak ya. Kalau di sini kan Bapak enggak masih menyatu semua gitu. Satu Romawi misalkan mengabulkan permohonan banding pemohon, kedua menguatkan atau membatalkan dan seterusnya, mengadili sendiri dan seterusnya, terakhir pembebanan biaya gitu kan. Kalau di sini saya lihat format Bapak masih format yang lama mungkin masih satu format yang baru kan diciptakan Pak Nung. atau terpilih update. Kalau kita melihat ke template ya sudah lengkap sebetulnya seperti itu. Sehingga yang di sini tadi disampaikan oleh Bu Ketua Bu Viva juga ya masalah ini memang di template 4 tiba-tiba ada membarukan kepada pembanding di atasnya nggak ada apa-apa gitu ya Pak. Jadi ada kerancuan ini untuk penyempurnaan mungkin. Terus
Yang di halaman ini Pak, halaman 9 ya. Sembilan. Ya saya tuh pengen minta contoh aja, ada di sini dalam konvensi dinyatakan tidak diterima, tapi dalam rekonvensinya mengabulkan gitu. Ini Pak, yang C. Yang C. Nah, dalam konvensi saya bingung itu. Mengabulkan seluruh atau sebagian dari rekonvensi, apa bisa gitu kalau itu tidak dalam pokok perkara dalam konvensinya aja tidak dapat diterima INO, sementara di situ bisa mengabulkan sebagian atau seluruhnya. Halaman berapa? 9. 9. Itu kalau memang diperbolehkan, saya hanya ingin contohnya saja. Seperti apa gitu, yang bisa diterima, ditolak, dinyatakan tidak dapat diterima, tapi Oh, dalam C, rekonvensi. ya. Kalau cacat formil ya, Ya. kalau cacat formil dijatuhkan berdasarkan eksepsi yang Ya, diajukan itu. tergugat dan selain itu tergugat tidak Menunjukkan mengajukan rekonvensi amar putusan yang mesti dijatuhkan dalam konvensi Ya, sementara tentang eksepsi mengabulkan eksepsi dalam pokok dalam perkaranya pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. di dalam rekonvensi Dalam rekonvensi kemungkinan bisa berupa ini menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima atau menolak rekonvensi yang apabila B-nya tidak itu. terbukti, mengabulkan seluruh atau sebagian apabila terbukti. bisa ya kalau dalam konvensinya tidak dapat diterima. Dalam rekonvensinya saya minta Ya. contohnya aja gitu. Ya, saya juga ini pendapatnya Pak Yahya ini, pendapatnya Pak Yahya. Nanti saya lihat di bukunya. Kalau saya mencari apa namanya, mungkin Pak Ketua ini memberikan kejernihan ini. Mungkin contoh kasusnya aja. Iya. Iya. Misalkan dalam gugatan anak, apa kriteria MPO di situ anak, tiba-tiba ada konvensi karena si istri juga mantannya ingin menetapkan anak dia sebagai dia faktanya, sehingga dikabulkan konvensi itu masih ada sesuai ikatan hubungan hukum di situ. Nah, mungkin contoh-contoh yang perlu konkret yang harus kita bahas. Kalau ikutin amal seperti itu, ini kan mau contoh ya. Nah, apakah bisa, misalkan tadi masalah pengasuhan anak, kalau di konvensinya di NO, apa ke NO-nya? Tiba-tiba di konvensinya dikabulkan anak diasuh oleh mantan istri, berikut nafkah anaknya. Nah itu contoh-contoh yang bisa ditampilkan. Itu pemahaman saya dari amalnya itu. Bu Ida kan minta contoh itu. Iya. Nah, Dan apakah bisa itu seperti itu gitu? kalau bisa contoh, ya tadi contohnya apa anak bisa nggak gitu? Ya. Tulisan Dilanjut aja Pak, nggak apa-apa. bisa kemungkinan itu Bukan. kemungkinan. Jadi ini memang ini pendapatnya Pak Yahya ini, bukan pendapat saya. Tidak aja di Pak Iya, Yahya. pendapat Pak Yahya. Tanya Pak Yahya. Ya, kan Pak Yahya yang ditanya dulu ini. Masih ada Jadi tanya. memang dari bukunya begitu. Dari bukunya itu. Jadi ini memang di atasnya tidak disebut dari mana saya dapat pendapat ini. Ini semuanya bukan pendapat saya. Ini pendapat ahli hukum dari awal saya. Jadi ini Pak, saya contohkan masalah anak. Nah, itu contohnya Pak Erpin bisa. Iya, makanya dia ditolak masalah pengawasan anaknya. Direkonvensi karena memang untuk ditetapkan, dia minta ditetapkan istrinya. Dan itu bisa. Iya, makanya Itu. tambah itu Bu ya. Berarti betul itu beda. Jadi sudah terjawab lah dengan jawaban Pak Erpin. Walaupun saya bukan Saya nggak tanya Pak. Baik, terima kasih. Silakan. Sudah cukup dari kawan-kawan semuanya. Jadi yang tadi Ibu Ida terima kasih koreksinya. Nanti memang ini banyak hal-hal yang perlu diluruskan. Tadi sudah terjawab oleh Pak Ketua juga bahwa nanti ada editor. Barangkali itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang telah menyampaikan tanggapan dan atas pertanyaan maupun masukan dari kawan-kawan sekalian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ketua. Dan Waalaikumsalam. serta diskusi.
ketua IKI tidak mau pelanggaran yang mengambil bagian dari awal. Saya curiganya kemarin Pak Nuntu mengambil bagian itu setelah ditencil. Tapi tidak. Masalah bagus dan tidaknya makalah itu sangat relatif. Kenapa? Karena kita ini bukan profesional penulis. Kita ini kan biasa cuma menulis tulisan. Meskipun sudah ada formatnya kita tiru, mengikut aja. Tapi menulis makalah itu bukan satu hal yang gampang. Oleh karena itu kita harus menghargai diri kita sendiri. Jadi Pak Nun yang merasa kecil hati, itulah hasil kita. Yang namanya kita belajar begitulah. Kita belajar, kita harus menghargai ya, karya kita sendiri. Saya ikut menghargainya karena sudah terdapat pengalaman. Makan siang tuh, dihargainya akan siang. 17 halaman. 17 halaman. Ini suatu prestasi yang bagus. Kita itu belum tentu bikin ya, belum selesai. Adapun kita mau menggunakan itu bagus ya, bisa disampaikan. Kita menggunakan masalah istilah-istilah pada bisa digabung. Kalau kita melihat ke nomenklaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 itu, dia bisa. Bisa. Saya baru lihat. Kayak nomenklatur aja. Iya. Dasar kalau dasarnya kan itu bisa melawan. Saya baru buka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 antara PTA yang muat, PTA yang Lampung dan Jogja. Itu disebut di situ terpisah benar-benar. Kalau Jogjanya menyatu, di Jakartanya terpisah menyatu. Yang enak bapak. Di Lampung ibu nyatu terus. Meskipun dipisah, PTA-nya. Itu pertama ya. Bisa jadinya ya. Yang kedua tentang apa tadi pertanyaan di Pak Sun ada satu ya, salah menguatkan atau memperbaiki gitu ya, membatalkan atau memperbaiki. Ya kalau kita kembali kepada istilah hukum, yang namanya membatalkan itu kan sesuatu yang tidak sah, gitu. Ya. Kalau sudah batal itu berarti sudah tidak sah, gitu. Artinya bertentangan, paradok lah. Gitu. Jadi yang kita batalkan itu memang sesuatu yang antara yang membatalkan dengan yang dibatalkan itu mestinya paradok. Satu bilang iya, satu bilang tidak. Ya. Kita kembali ke situ. Itu artinya yang dibatalkan itu adalah misalnya satu mengabulkan, satu menolak. Yang satu mengabulkan dia biaya apa namanya yang nyawa dan lampau. Lalu PTA mengatakan itu tidak cukup, itu harus ditolak. Itu membatalkan. Tapi kalau yang namanya perbaiki itu dari jumlahnya 100 itu sama-sama mengabulkan. Tapi menurut PA 100 itu 100 juta, menurut PTA harus 1 miliar misalnya kan. Nah itu memperbaiki. Dia kan sama-sama mengabulkan, sama-sama sah. Tidak ada yang batal di situ. Saya kira begitu apanya, kira-kira patokannya gitu. Sehingga itu bisa dipahami secara hukum. Nah, tapi masalah yang kedua adalah itu menguatkan dengan perbaikan atau memperbaiki. Karena ada juga yang menguatkan dengan perbaikan. Iya. Ada juga yang langsung memperbaiki seperti Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu langsung memperbaiki dia, memperbaiki putusan PTA misalnya. Saya lebih cenderung itu supaya lebih jelas ya. Sebab kalau menguatkan itu artinya kan setuju, nah, tapi kan diperbaiki. Jadi kan paradok kalimatnya. Kalimatnya jadi jadi tidak jelas jadi. Menguatkan yang main menguatkan ya pegang itu. Tetapi ada perubahan gitu. Itu namanya sebenarnya bukan menguatkan gitu. Nah makanya lebih yang di bawah itu adalah langsung di awal itu memperbaiki putusan pengadilan agama Kalianda sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Terus tadi apa gitu ya? Saya saya ingat saja bahwa
Saudara ada berapa? Masalah administrasi dengan masalah dalam proses. Administrasi itu adalah istilah yang dulu. Itu tahun berapa dulu? Yang ditetapkan Pak Rum dulu. Udah lama ya. Tapi setelah itu diperbaharui dengan proses. Administrasi itu dulu 50.000 istilahnya. Nah, itu sudah diperbaiki. Jadi sebenarnya administrasi ATM itu adalah periode yang lalu, sudah tidak berlaku lagi sekarang. Jadi template-nya masih administrasi. Nah, jadi template maka Pak Lam bilang tadi, jangan ditiru 100% template itu, karena ada template tidak benar. Makanya biaya perkara banding ini 152.000 kan itu kan tidak benar, termasuk itu juga tidak perlu diikuti. Gitu. Sebenarnya 150 Pak, cuma ini materinya masih 6.000. 6.000 ya. Terus administrasinya 134, jadi totalnya 150. Tulisannya itu semua di bawahnya terus bawahnya 154 loh. Buahnya. Udah mentok ini. Nah, Ini dari template ini. artinya begini, kan seperti Pak Anam bilang tadi, pokoknya ketika itu adalah patokan umum. Kalau seandainya ada yang tidak perlu diikuti, jangan diikuti kalau yang tahu-tahu keliru gitu. Jadi pakainya biaya proses ya. Iya, kalau yang terakhir ini kan biaya Yang proses. 130 tuh. Iya. Bukan administrasi lagi, kita administrasi itu dulu ditetapkan seragam 50.000. Tapi itu sudah, istilah itu sudah lama ya. Barangkali yang membuat konsep itu, yang memiliki konsep itu adalah orang yang zamannya itu dia petugas DPR itu zaman administrasi itu, bukan administrasi. Nah, proses. Terus masalah Biaya PS tadi Pak, Hah? biaya pemeriksaan sampah. Nah, ini mengenai biaya PS ini, saya pernah berdebat dengan seorang guru ya, Dr. Simit. Menurut saya sesuai dengan surat Ketua Mahkamah Agung tahun 95 itu surat nomor 6 atau nomor 695 atau nomor 596 ya, bahwa tidak boleh memungut tersendiri biaya proses biaya pemeriksaan setempat itu. Kenapa? Karena sidang setempat itu sesungguhnya sama dengan sidang kantor, cuma tempatnya saya dipindahkan. Yang ada itu cuma biaya transportasi. Tetapi karena kantor sudah dilengkapi dengan transportasi mobil, jadi itu tidak boleh dipungut lagi itu bunyi sema 596 atau 695 saya lupa itu. Kemarin saya cari lagi surat itu, tidak ketemu, tapi di dalam tulisan-tulisan orang ada gitu. Apakah tidak ditemukan itu karena dihilangkan apa gimana gitu, tidak ada di dalam kumpulan surat-surat itu. Saya cari di pustaka sini juga tidak ada, saya cari juga di internet juga tidak ketemu. Tapi saya ingat saya pernah baca surat itu waktu di Manado dulu, bahwa tidak diizinkan oleh Ketua Mahkamah. Suratnya itu tantangannya Pak bagaimana, tidak boleh dipungut sendiri biaya pemeriksaan Pak itu. Makanya di dalam sema tentang perintah pengadaan sidang setempat kalau tanah, kalau objek perkara tanah itu wajib diadakan tulisan setempat, harus memperhatikan sema itu juga, menunjuk sema nomor 695 itu. Saya ingat saya itu isinya itu tidak diperbolehkan memungut biaya sendiri rasanya, karena sidang setempat itu pada prinsipnya adalah sama dengan sidang di tempat, tidak ada biayanya kecuali biaya transportasi. Kalau transport tidak ada, tapi karena PA sekarang kan sudah diberikan mobil Innova semua PA seluruh Indonesia ini, jadi tidak ada alasan lagi untuk memutuskan sama. Di dalam sidang setempat itu tidak perlu keamanan. Kenapa? Karena itu ya Lapor ke kelurahan juga nggak perlu kan? tidak perlu. Kenapa? Karena itu adalah kepentingan hakim sebenarnya, untuk meyakinkan hakim tentang keadaan objek itu, ukurannya, bentuknya dan sebagainya, sehingga tidak ada kesulitan. Di dalam surat terakhir itu sama yang pasal nomor berapa yang perintah wajib pemeriksaan sampah itu, supaya ketika eksekusinya nanti tidak terjadi kesulitan. Itu aja. Mungkin ini kan Pak, ini diskusi. Tetapi prakteknya di PAPA itu ada. Ya, makanya ini saya jelas Pak, karena pasal 182 IPR itu masih belum dicabut dan masih berlaku,
karena mengisi kekosongan ruang hukum kita. Nah yang perlu kita cari adalah perma tadi Pak. Bukan permasalahan Abdul, surat keputusan. Iya. SEMA. Di sini kan saya baca 182 IR ya, RMB saya lupa bahwa biaya perkenalan setempat dan perbuatan hakim dan lain-lain. Di poin C ini 182 IR masih berbunyi seperti itu. Makanya masih terbuka peluang oleh KPK membuat SK yang menurut landasan hukumnya pakai 182 IR. Ya, ketika itu saya jelaskan perdebatan saya dengan Ya. teman ini. Saya bilang biaya apa namanya? Coba jelaskan dalam tanggung jawab ini biaya apa? Kalau biaya transportasi jelas ya, nyewa mobil, berangkat, kembali. Sampai di situ tuh apa biaya apa? Apa ongkos ongkos sidang majelis ada ongkosnya? Kan tidak ada. Bisa juga. Apa ada makan? Dan sidang di BA kan tidak ada makan. Mungkin yang perlu dipikirkan ketika ada jasa pengukuran dari BPN. Nah, itu lain. Nah, Itu masalah lain. Kalau seandainya diperlukan pengukuran, bisa kita item. nah itu untuk biaya pengukuran. Nah, termasuk sini item. Tetapi yang dilaksanakan di PA itu bukan pengukuran, Pak. Pulang penyelesaian setempat, Bagi-bagi uang duit. bagi dulu. Jangan Itu dulu. yang tidak benar, Pak. Uang Makanya apa harus, namanya? harus jelas Pak. Jadi pertanggungjawabannya itu harus dipertanggungjawabkan di dalam putusan. Karena itu uang pihak ketiga, uang pihak yang berperkara. Itu harus dipertanggungjawabkan dalam putusan. Itu yang saya perdebatkan dulu itu. Saya bertahan sesuai dengan SEMA nomor 5/96 itu tidak boleh Kalau hakim ketua bisa SPD juga tetap resmi boleh. Nah, jadi tentang biaya pemisahan setempat itu tidak ada. Kalau menurut SEMA surat ketua Mahkamah Agung ini. Kecuali apabila dibutuhkan untuk pengukuran, itu biaya pengukuran itu ada standarnya. Termasuk pengamanan juga Pak. Tidak perlu Relawan. tidak ada perlu. Silakan aja. Kenapa? Karena putusan belum ada. Iya. Karena dalam sidang setempat itu belum ada putusan. Jadi orang belum tahu menang tak kalah. Iya. Jadi tidak perlu. Tidak perlu. Biasanya. Kecuali kalau memang ada kan supaya ada pungutan uang itu lain lagi ceritanya. Makanya saya bilang tadi awalnya saya itu berdebat dengan teman ini. Dia itu melakukan pemungutan itu. Pertanggungjawabannya bagaimana coba? Coba pertanggungjawabkan uang yang dibagi kepada hakim itu pertanggungjawabannya sebagai apa? Sulit. Tidak bisa. Itu pungli namanya. Yang besar, biasanya besar. Tapi kan kita di PTA tidak mendengarkan itu lagi, itu di PA dulu aja. Jadi sampai sekarang kalau di PA itu kalau ada yang bertanya seperti itu tidak ada uang pusat. Adapun nanti ada satpam atau satpol PP silakan aja sama. Itu masalah lain lah gitu ya. Artinya kita nggak perlu Pengukuran atau pengamanan, tapi menurut saya kalau tulisan setempat itu aman-aman aja. Dan prakteknya seperti itu. Sama lagi masalah yang sudah ya. Satu lagi yang contoh itu dari Pak Ujang Pak. Contoh apa itu? Secara yuridis, aspek sosiologis, filosofis. Oh, putusan itu ya begitu. Putusan itu. Ujang tadi Pak. Ujang sebenarnya sudah tahu, dia cuma ngisi Pak. Kalau yuridis itu sesuai dengan apa namanya keadilan undang-undang gitu. Kalau yang apa sosiologis itu sesuai dengan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Meskipun undang-undang barangkali menunjuknya adilnya seperti ini, tapi di tengah-tengah masyarakat dianggap itu tidak adil karena sesuai dengan apa istilahnya kearifan lokalnya. Maksud filosofisnya itu yang sesuai dengan apa namanya keadilan secara umum lah, secara filsafat, secara agama. Jadi artinya putusan kita itu memang lebih fleksibel, lebih luas gitu. Tidak hanya sebagai membunyikan undang-undang sebagai corong undang-undang, itu bukan corong undang-undang, tapi harus menguraikan keadilannya. Makanya kuncinya putusan hakim itu adalah pertimbangannya. Jadi pertimbangan itu yang harus berkuat. Kenapa kita sampai membuat amar seperti itu? Nah terus terakhir saya ingin bicara tentang format amar ini Pak. Kadang-kadang di dalam amar itu PA itu ya, kita mengoreksi putusan PA itu. Kadang-kadang putusan PA itu bunyinya terakhir ini menolak dan menyatakan tidak dapat terima
Selain dan selebihnya. Itu masih biasa juga. Padahal itu kan nggak jelas. Ada yang ditolak. Mana yang ditolak, mana yang di NO. Dua-duanya kan ekbar hukumnya berbeda. Iya. Itu nanti akan menimbulkan banyak permasalahan. Yang kedua, di dalam putusan yang biasanya terkait dengan harta bersama rumah yang dibangun di atas tanah orang tua. Mau dikatakan rumah itu bukan harta bersama, tidak mungkin. Karena terbukti memang mereka yang membuat setelah menikah. Tapi tanahnya itu adalah milik orang tua gitu. Nah, seperti petunjuk biasa-biasanya kan itu disarankan supaya itu ditentukan penilaiannya terhadap tanah. Ada putusan dari PA Kalianda kemarin itu, jadi nanti membagi dua harta itu dengan berdasarkan penilaian dari Faisal. Itu kan amat tak jelas. Membagi dua tapi harus minta ke Faisal dulu. Mestinya hakim yang menentukan, kan gitu. Tanya sama penggugat, sama tergugat, penggugat mengatakan 500 juta, tergugat mengatakan 300 juta, kira-kira di tengah-tengahnya itu hakim kita bisa melihat putus saja harga di sini, lalu dibagi dua, masing-masing dapat 200 juta misalnya. Tapi karena ini berada di atas tanah orang tua, maka salah satu-satunya cara untuk mengeksekusinya itu dengan cara dikompensasi. Jadi dalam pertimbangan hukumnya harus dipertimbangkan bahwa karena tidak mungkin dilaksanakan eksekusi kecuali hanya dengan cara kompensasi. Karena tanah itu adalah tanah orang tuanya tergugat, makanya tergugat yang diwajibkan. Jadi ada pertimbangannya itu harus dijelaskan dalam putusan. Mungkin saya sedikit Pak. Ya. Jadi bisa jadi ini untuk mempertegas dalam pertimbangan hukum itu, dalam SEMA kalau nggak salah ada, ketika si tergugat lalai maka harta miliknya bisa dijual secara legal. Itu sama saja pemenuhan hak anak Pak misalnya. Ketika nafkah anak tidak terpenuhi, harta tergugat yang ada real bisa nah, untuk kompensasi itu bisa di situ. Artinya hakim dalam mempertimbangkan berikutnya ada di sini bunyi. Ketika dia melanggar tidak melaksanakan kompensasi, nah baru harta ini kena. Itu akan lebih ciamik. Cuma jadi masalah Pak, ketika kita condong akan seperti itu di PA tidak dilaksanakan, nah putusan selatan bisa juga bermain di situ. Artinya kita akan condong misalkan bahwa ini terbukti ya kasus yang ada. Ketika belum dilakukan kita pertama, kita bisa tuh Pak mungkin appraisal. Nah itu bagaimana Pak? Ya jadi begini, jadi intinya adalah amal putusan kita itu jangan menimbulkan masalah. Ya. Jadi kalau ada putusan PA itu bermasalah, itu harus kita selesaikan dengan amal putusan kita. Ya seperti kasus tadi itu, kalau PA itu masih ngambang seperti saya contohkan PA Kalianda tadi itu, kan kalau ngambang itu harus diluruskan. Masukkan dalam pertimbangan kita, bagaimana kita menentukan itu harganya sekian dan kita memutuskan dengan cara pasti. Jadi menghukum tergugat misalnya untuk membayar uang kompensasi sebesar 200 juta rupiah kepada si tergugat misalnya. Gitu. Kalau di WA ini kita untuk kalau seandainya ini untuk bersamaan ya barangkali yang kemarin termasuk kasus yang Metro itu kan ceritanya ya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, tetapi pihak si tergugat itu tidak mau ngasih kompensasi, malah silahkan bongkar rumah itu kan gitu. Gitu. Jadi berarti dari manfaatan mungkin harus ada kesamaan persepsi kalau seandainya nanti suatu waktu ketemu kasus yang seperti itu. Jadi yang Metro mungkin itu yang lebih tahu bahwa itu belum terlaksana eksekusi, kemudian rumah numpang di tanah si tergugat. Nah ini kasusnya lain dengan Metro yang saya contohkan tadi itu tanahnya milik orang tua. Ya. Kalau yang di Metro ini tanahnya milik si suami. Bawaan suami dalam putusannya. Ya. Dalam putusan PA tanah itu adalah asalnya memang tanah orang tua tapi sudah menjadi milik si suami. Jadi ketika sudah inkrah putusan ini, lalu si istri minta eksekusi pembagian rumah itu. Nah, karena tidak ngerti, tidak paham, ya Metro mendiamkan saja sampai lama itu. Akhirnya melapor si
terbawa pemohon eksekusi ini ke Mahkamah Agung, akhirnya turun surat dari Pak Waka Agama pada PTA Bandar Lampung supaya memberi petunjuk kepada PA Metro untuk mengeksekusi. Mereka datang, kemudian kita panggil, saya beri petunjuk begini, apa masalahnya selama ini tidak bisa diskusi, tidak dilakukan diskusi. Dia bilang begini, kami sebenarnya sudah mau melakukannya Pak, tapi ketika kita input itu di sistem aplikasinya PKPKNR itu, rumahnya saja tanpa tanah itu tidak bisa. Jadi yang mulai langsung ke rumah saya tidak bisa sebenarnya. Bagaimana mulai rumah tidak ada tanahnya, tidak bisa, aplikasinya yang menerima, akhirnya diam, setelah diam. Saya bilang begini, ini yang dilelang ini, yang dibagi ini, yang dieksekusi ini bukan harta bersama, tetapi kompensasi itu yang 200 itu. Kewajiban si tergugat bayar sama istrinya 200 juta. 150 juta. Jadi yang dieksekusi itu bukan membagi 2 rumah, tetapi mengeksekusi uang kompensasi itu. Caranya bagaimana? Caranya kalau dia mau bayar sendiri silakan, kalau tidak mau bayar dilelanglah harta dia. Apa hartanya? Ya tanah itu kan harta dia. Tetapi kemarin itu katanya KPKN ini juga tidak mau, aplikasinya sudah terima, tapi KPK orangnya tidak mau melaksanakan karena takut nanti digugat, karena harta itu adalah harta, bukan harta bersama. Makanya saya bilang sama ketua, jelaskan sama mereka, ini bukan eksekusi harta bersama, rumah harta bersama, bukan, tapi eksekusi pembayaran yang diwajibkan kepada si suami itu. Itulah saya maksud tadi pertimbangan terakhir. Makanya dalam pertimbangan pertama, seandainya itu banding, Baik. kasus seperti itu banding kepada kita, itu harus kita selesaikan. Apakah pertimbangannya seandainya nanti tidak bisa makan, bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Satu lagi terakhirnya begini Pak, karena si pihak suami itu boleh katanya untuk dibongkar bagi 2, nah itu makanya itu yang jadi masalah sekarang. Silahkan berarti, tapi rumahnya saja. Iya, itu kan akal-akalannya. Nah, itu makanya bukan yang dalam amar itu bukan perintah bagi 2 rumah. Ya. Tapi menghukum si suami yang bayar 150 juta. Itu kesana fokusnya mestinya. Bukan bagi rumah. Cocok, saya sama. Cuma tadi Pak, pertimbangan akhir kita bentukkan. Iya, jadi artinya pertimbangan kita itu, pertimbangan PTA itu mestinya lebih cerdas dari pertimbangan PA. Kan kenapa? Karena kan mereka junior kita. Kita jangan pan juga ya. Iya, kita ke depan. Jangan pertimbangan mereka lebih cerdas pertimbangan kita, ini terbalik. Saya kira itu aja. Kemudian sedikit Pak. ini sudah setengah 12 nih Mas. Sedikit Pak. Sampai dulu. Belum nyampe Bisa Pak, masih menguatkan dengan memperbaiki. Kata Bapak kan tadi menyarankan langsung saja memperbaiki. Apakah sebelumnya kita bikin juga menguatkan atau langsung memperbaiki? Memperbaiki aja. Kalau saya selama ini langsung memperbaiki supaya jelas. Karena yang namanya menguatkan, yang menguatkan. Yang menguatkan itu artinya kan sudah langsung itu. Artinya menguatkan ada memperbaiki. Ini kan kalau orang namanya itu bencis namanya. Dan laki-laki tidak perempuan. Menguatkan itu artinya menguatkan. Memperbaiki itu artinya merubah. Ini patuh syariah. Yang benar yang mana? Yang 100% atau diperbaiki supaya jelas memperbaiki. Karena intinya memang memperbaiki amar putusan PA ini sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Dari 100 juta menjadi 150 juta misalnya. Kan jelas. Kalau template, Tapi yang menarik gini. menguatkan dengan perbaikan. Nah itu, dan itu dari dulu. Itu bahasa dulu itu, dari dulu seperti itu. Tapi Pak, saya nih yang sebagai perlu- hakim menganggap itu tidak jelas. Menguat dengan perbaikan itu tidak jelas gitu. Yang perlu kita kembangkan gini Pak, ketika kompensasi itu ujuk-ujuk tingkat pertama 200 juta. Nah kita harus punya kajian Pak. Di situ ada, saya baca di Google itu tentang deflasi dalam penghitungan nilai bangunan. Saya diskusi sama Wida, kita memang harus menghadirkan kadang-kadang ya menghadirkan appraisal dalam Zoom materi tentang apa sih deflasi, bagaimana penghitungan. Karena akan kesulitan. Berarti kita mengikuti tingkat pertama tanpa dasar pertimbangan rekening 12 juta tuh dia menilai langsung tanpa melalui appraisal. Dan harus kita koreksi tingkat banding itu. Bagaimana kita menyikapi itu? Nah mungkin perlu juga ke depan kita mengundang narasumber appraisal, ya,
ya, tentang dari Pemda bagian umum tentang deflasi terhadap bangunan rumah. Sekedar Kalau keinginan. appraisal ini Pak, kalau saya melihat berpikirnya sudah berpikir bisnis. Materi, profit. Makanya ketika Angamus kasih tahu sama saya, itu biaya naksiran apa itu harga objek itu, satu objek itu ya di Angamus itu 25 juta. Gila nih. Saya bilang saya di Jogja kemarin karena ada masalah juga masalah naksiran itu kita diskusi dan apa. Itu di Sleman itu satu objek itu 5 juta. Di kota besar. Ini di Angamus di ujung daerah itu kan 5 juta mahal sekali. Apa benar ada itu petunjuknya atau semua mereka saja? Makanya saya minta itu kalau ditanya kan ada penetapan BKPA itu tentang apa namanya ya serius ya. Apa mereka punya penetapan seperti itu atau karang-karangan seperti itu? Tetapi mestinya yang kita percerdas di dalam masalah ini bukan kita, PA. Jadi PA itu tidak boleh sembarangan saja menetapkan apa untuk kompensasi itu. Dia harus punya. Saya tambah sedikit Pak. Jadi kita harus memerintahkan kepada bawah minimal ada SK tim. Contoh panitra, lurah, camat dan setempat terhadap lokasi. Ketika appraisal mahal, maka ada SK tim yang dibuat oleh Pengadilan Agama oleh ketua untuk tim penilai terhadap objek yang menjadi sengketa. Itu saya ingat yang Pak Yasardi dulu ngomong seperti kasus di Jaksel. Ya, kita sudah menyurat secara resmi ke Kamar Agama. Tapi saya membuat surat ini. Dan jawabannya itu tidak perlu apa misalnya tim internal. Jawabannya Ada sebenarnya. SK tim penilai itu. Iya. Udah Pak Yasardi. Kan di dalam apa PMK nomor berapa peraturan Menteri Keuangan itu, apabila objek sengketa itu bernilai di bawah 5 miliar, itu bisa dinilai oleh penilai internal. Internal itu adalah PA membuat. Berdasarkan itu saya ajukan pertanyaan kalau dia tidak perlu mematikan jasa appraisal. Iya, karena apa? Karena bisa mengundang kecurigaan. Misalnya, jadi kita itu nanti dianggap bukan, kita tuh dianggap nanti apa namanya memihak kepada salah satu pihak. Kalau terlalu murah nanti menguntungkan siapa, kalau terlalu ke atas menguntungkan siapa. Jadi supaya tidak ada kecurigaan seperti itu, biar appraisal aja. Padahal dalam surat saya itu sudah kita jelaskan reasoningnya ya, banyak ada alasan hukumnya kenapa kita membutuhkan itu karena merugikan para pihak. Bisa digugat appraisal juga Pak. Iya. Bisa digugat appraisal. Makanya nanti surat kami baru Pak. Iya, saya simpan aja karena saya nyengkel. Saya berharap itu disetujui. Tapi kalau sesuatu mungkin di PA boleh juga gitu, nggak usah lapor. Istilah aja sendiri. Dan terakhir Bapak yang tadi yang kepala putusan itu mungkin kita harus sekarang aja kita ini kan Sepakatan. ya kesempatan untuk kita itu karena ya memang kalau dalam template seperti itu nah pengadilan tinggi agama itu dengan kita ada kan biasanya memang untuk tingkat pertama apa kita mau seperti itu lagi atau bagaimana gitu. Itu sebenarnya itu model yang salah tapi sudah dipraktekkan oleh Mahkamah Agung. Itu salah dari bahasa Indonesia salah. Makanya kita Mahkamah Agung Republik Indonesia ngapain dia? Iya. Tidak tersambung dengan kelima di bawahnya. Iya kan? Mestinya satu program. Tetapi karena itu sudah terlanjur dipraktekkan oleh Mahkamah Agung itu sudah sangat lama sekali dan itu sudah jadi ciri khasnya Mahkamah Agung. Kalau saya menurut pendapat saya tidak usah kita meniru yang keliru itu. kita buat aja identitas kita apa karena itu nggak terlalu ini. Karena di dalam format ya keputusan yang dipelajari yang ada di dalam bukunya Pak Yahya, dalam bukunya Pak Ensah Salani itu yang namanya kepala putusan itu cuma itu aja. Nomor putusan, nomor, nilai 9 nilai lebih ketuaan, cuma itu aja putusan. Tidak termasuk pengadilannya itu. Tetapi akhir-akhir ini saya lihat ada juga yang mau meniru Mahkamah Agung seperti itu. Padahal itu kekeliruan.
Kenapa? Karena secara dari segi bahasa Indonesia aja keliru gitu. Nggak nyambung dia, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Termasuk kita. Ngapain ya? Putus kalimatnya itu. Sebagai apa? Subjek atau predikat atau apa itu? Tidak jelas kan? Mestinya kan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengadakan persidangan apa-apa gitu. Jelas kan gitu. Kecuali undang-undangnya dirubah. Iya. Iya. Dengan kepala putusan itu kan. Iya. Jadi kepala putusan itu sudah jelas, tetapi ditambah-tambah. Maka menurut saya kalau kita bisa sepakati, Mahkamah ketua PTA-nya itu bawah nggak usah. bahwa kita sepakat tadi sudah sama gitu. Iya. Sebelum Disatukan direvisi dalam bagian. tindak lanjut Iya. dalam maulid itu. Karena begini, sekarang yang template itu saya 2 kali komplain ke Fadila. Ya itu bukan program Fadila, katanya program dari ketua kamar. Kayaknya siapa ketua kamar? Kawan-kawan yang asisten, Mali Chandra, Nurul Huda, kemudian Masih Paingor. Ya nggak apa-apa lah, ini karya mereka. Ya, kita yang Tapi aja kita. kita juga kan punya Ya. seperti katanya Pak Anam itu, kita jangan membabi buta mengikutinya. Ya. Kita juga punya reasoning juga, punya rasa hukum juga kan, Pak. Tapi memang ke bawah itu harus kita seragam Pak tentang di subjudul itu. Iya. Itu betul Jadi pemeriksaan saksi PA masih. Nah, mereka ini menjawab ini Pak, mereka itu meniru kepada putusan MK. Boleh. MK itu memang begitu dia. Terus kita tuh. Nah, mestinya itu tidak seperti itu. Tapi kalau menurut saya, sepanjang tidak mengganggu, ya, sepanjang tidak membuat putusan itu jadi tidak jelas, ya, kalau saya biarin aja. Kan Tapi tidak. bertahapannya ketika pembinaan mungkin gitu, dikasih. Artinya kita mau membatalkan secara tegas juga alasannya tidak jelas. Apa alasan hukum kita? Kenapa itu tidak boleh, Pak? Amutiato juga begitu Pak putusan. Hah? Amutiato juga benernya begitu. Iya. Putusan. Itu dia MK yang seperti itu putusannya, Pak. Coba baca putusan MK itu. Tapi Pamukti itu buku tanpa footnote, makanya di segi akademik nggak masuk. Kalau dia ada footnote, termasuk di sebelah profesional. Seandainya. Ya. Jadi itu Pak, karena artinya gini, terima kasih kepada KAI yang telah